Amin. Kemudian kita katakan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Setelah itu marilah kita ucapkan salawat dan salam kita untuk habibina sayyidil anbiya wal mursalin khataman nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadan nabi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat insyaallah taala. Siapa yang menyangka sekarang sudah tahun 2023. Sebentar lagi berapa? 2024. Tanggal 3 Maret 1924 runtuh khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki. 99 tahun yang lalu. Sejak itu sampai hari ini kondisi Islam dan nasib kaum muslimin seluruh dunia terus merosot dengan tajam, karena tidak ada lagi power. Islam tidak memimpin dan dunia dipimpin oleh orang-orang jahat, orang-orang zalim, orang-orang munafik. Akhirnya berbagai dosa dan maksiat difasilitasi. Berbagai macam hiburan yang dimurkai oleh Allah dibuat dan digelar. Berbagai macam kesyirikan, aliran-aliran sesat didukung, bahkan disponsori, bahkan diciptakan, lalu dikasih panggung, diberikan laluan dengan media-media. Berbagai macam cara untuk menjajah umat ini, baik secara lahiriah sampai kepada cara batin, dikerjakan oleh para penguasa di akhir zaman ini. Kita benar-benar mendapatkan rasa Islam dalam keadaan ujian yang berat. Maka kaum muslimin mengalami tekanan yang hebat. Kata Rasulullah, al-qabidu lil islami yawma idin kal qabidi alal jumrah. Orang Islam yang mencoba memegang erat-erat agamanya pada saat itu kal qabidi alal jumrah, seperti orang yang menggenggam batu bara yang sedang menyala. Panas tidak? Kalau terus digenggam angus terbakar tidak? Tapi dengan menggenggam batu bara bisa mati nggak kita? Tidak mati, tapi tersiksa, betul? Nah, rasa berislam secara baik dan benar di akhir zaman seperti menggenggam batu bara yang menyala. Dia lepas dari Islam, digenggam, tangan terasa terbakar. Pilih yang mana? Mau lepas Islam atau biarlah tangan terbakar? Ini nggak ada pilihan yang lain, Pak, harus milih. Milih tetap menggenggam tapi tangan terasa angus terbakar. Cuma mati nggak kita? Enggak. Kalau dilepas, lepas dari Islam, kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Pilih yang mana? Enggak ada pilihan yang lain. Pilihannya cuma salah satu di antara dua. Tentu saja kita ambil risiko lah, risiko yang kecil. Karena hidup di dunia juga sebentar lagi kok. Sebentar lagi kita akan tutup umur. Apalagi kalau melihat rata-rata usia yang ada ini udah usia-usia dekat-dekat tanah semua. Hadirin yang saya cintai, apalagi waktu Isra Mi'raj ya. Waktu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
melihat berbagai macam pemandangan sepanjang perjalanan. Beliau didampingi oleh malaikat Jibril. Yang mana Nabi nggak ngerti, Nabi pasti bertanya, Jibril ini maksudnya apa? Itu tadi apa? Nabi selalu bertanya. Begitu juga saat Nabi melihat seorang wanita tua, muka sudah keriput seperti jeruk purut, gigi sudah merantau semua, tua habis, rambutnya memutih. Tapi anehnya wanita yang sebegitu tuanya udah bongkok, memakai bedak tebal, bibirnya dikasih lipstik, ini dikasih warna hijau, mirip topeng monyet, dengan senyum yang mengerikan melambai-lambai genit kepada Rasulullah, ngajak Nabi, sini, duduk sini, ayo pacaran dengan saya. Wanita tua tak tahu diri memanggil-manggil Nabi dan bersolek berdandan dengan bentuk yang norak. Nabi tidak menggubris, Nabi lewat saja, tapi malaikat dicolek oleh Nabi. Jibril, itu tadi siapa? Maksudnya apa kau manggil-manggil saya dengan cara genit? Tua tapi sangat menor dandanannya. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Muhammad, itu tadi perumpamaan dunia yang hari ini kalian tempati. Udah kebangetan tuanya. Yang kalau udah kebangetan tua nunggu apa? Nunggu apa? Nunggu mati. Sebentar lagi duniamu akan kiamat, hai Muhammad. Tapi dia berdandan dan dia genit. Maksudnya apa? Makin dekat kiamat, dunia ini makin bersolek, Pak. Kota-kota mewah bermunculan, gedung-gedung tinggi pencakar langit hadir, tempat-tempat wisata yang menarik, kerlap-kerlip di mana-mana di seluruh dunia. Makin tua dunia, makin hebat bersoleknya. Banyak orang-orang bodoh tak berilmu, tipis iman, yang terhipnotis, akhirnya datang memenuhi panggilan dunia. Banyak orang yang hanyut digoda oleh dunia, padahal dunia sebentar lagi mau mati. Hadirin yang kami muliakan, dunia sebentar lagi mau kiamat. Ibarat Allah yang kami cintai, dari mana kita tahu dunia mau kiamat? Kan masih banyak orang yang kenal dengan Allah, kan masih banyak orang yang menyembah Allah. Yang kita tahu hadisnya, kiamat akan terjadi selama masih ada orang menyebut nama Allah di muka bumi. Betul ya Pak ya? Loh, sekarang jumlah umat Islam sedunia lebih 1,7 M. Berarti lama lagi kiamat tuh. Begitu ya Pak? Lama lagi 1,7 M. Hadirin yang saya cintai, perlu Bapak Ibu ketahui semua bahwa kata Rasulullah, kiamat besar, kehancuran alam semesta itu diawali dengan munculnya 10 tanda besar kiamat. Persis seperti wanita hamil besar, sebelum melahirkan terjadi 10 bukaan terlebih dahulu. Kata siapa? Kata siapa? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata dokter. Iya dokter pastilah ngomong kayak gitu. Tapi hebatnya Nabi yang bukan dokter nyampaikan masalah itu. Jadi sebelum kiamat hancur alam semesta, muncul terlebih dahulu 10 tanda besar kiamat. Persis seperti wanita hamil besar, sebelum melahirkan terjadi 10 bukaan. Betul Bu? Saya nggak nanya Bapak, saya tanya Ibu. Karena yang melahirkan cuma Ibu Pak. Kita nggak pernah melahirkan, makanya betul Bu? Betul, Masya Allah. Saya Bu, dari 21 orang anak kandung saya, 19-nya saya dampingi mulai proses melilit sakit perut ya, sampai saya larikan ke bidan, sampai dia melahirkan saya dampingi. Tahu banget bagaimana bukaan 1, bukaan 2, bukaan 3 dan seterusnya. Ya, ada berapa bukaan tadi?
Ibu masih belum fokus nih. Masih fokus 21. Enggak, saya mau fokus nih. Enggak, jangan dibicarakan istri berapa, enggak usah ya. Istri saya tetap satu, saya orangnya baik, setia. Istri saya cuma satu. Ya, satu dari Aceh. Udah lanjutkan aja. Baik, 10 bukaan. Baru setelah bukaan ke-9, 10 keluar melahirkan. Persis kiamat besar, kehancuran alam semesta diawali dengan munculnya 10 tanda besar kiamat. Nah, hebatnya kata Nabi, harazatun manzumatun fisil. 10 tanda besar kiamat ini bagaikan 10 butir-butir marjan. Jadi satu butir marjan bolong di bawahnya tembus sampai ke atas, bisa dimasukkan tali. Butir marjan yang kedua juga seperti itu, bolong di bawahnya tembus ke atas, masukkan juga tali. Sehingga satu butir marjan dengan butir marjan yang lain terhubung oleh tali di tengah-tengahnya, mirip dengan butiran-butiran tasbih. Ya, di bagian bawah dikasih simpul sehingga semuanya tertahan, tak keluar dari tali. Iyuqta'u silkun, tapi ketika simpul itu ada yang dengan sengaja memotongnya, ada yang dengan sengaja mengguntingnya, apa yang terjadi? Meluncurlah butiran yang paling bawah, paling pertama ya. Kalau sudah yang pertama keluar, yang kedua kira-kira gimana? Ngikut tidak? Pakai lama atau cepat? Macet atau lancar? Sep. Wanita kalau udah bukaan 1, biasanya tak lama kemudian bukaan 2, habis itu bukaan 3. Jarak makin ke atas makin dekat waktunya, betul ya? Saya nanya ibu-ibu, jangan bapak aja. Nah, kaum muslimin, 10 bukaan ini Allah takdirkan kita umat Nabi Muhammad masih hidup menyaksikan hanya sampai tanda besar kiamat yang nomor 7 saja. Tanda kiamat besar yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh kita masih sempat menyaksikannya. Tapi tanda besar kiamat yang ke-8, 9, 10 sudah tidak ada lagi umat Nabi beriman yang diizinkan Allah menyaksikannya. Mari kita lihat papan tulis. Apa yang nampak di papan tulis? Kosong. Iya, jujur betul lah jamaah nih. Gimana kira-kira Bu papan tulisnya nampak Bu? Nah, oke ya. Kita hanya diizinkan menyaksikan tanda besar kiamat sampai yang nomor 7. Nah, nomor 7, apa yang terjadi di tanda besar kiamat nomor 7? Kata Rasulullah, akan berhembus angin yang lembut, sejuk, berbau wangi kasturi, bersumber dari negeri Yaman. Angin ini dengan cepat membungkus seluruh bumi. Ulangi, angin lembut, sejuk, berbau wangi kasturi, bersumber dari negeri Yaman, dengan cepat membungkus bumi. Siapapun orang Islam, umat Nabi Muhammad yang di dalam dadanya ada iman kepada Allah, walaupun imannya hanya seujung kuku, walaupun orang ini ada di dalam gua, sedang ada di puncak gunung, sedang ada di lembah, sedang ada di pulau, di mana saja tempat tersembunyi, tapi dia orang beriman, angin ini akan sampai pada orang itu. Ketika orang ini tersentuh oleh angin yang lembut, berbau wangi kasturi dari Yaman itu, terhirup olehnya angin tersebut, Bapak Ibu, di tempat itu, saat itu juga dia langsung tergeletak meninggal dunia, husnul khotimah. Serentak seluruh dunia umat Nabi yang ada iman di dadanya meninggal dunia. Ini tanda besar kiamat yang ke-7. Jadi angin lembut, sejuk, berbau wangi kasturi, sumbernya dari negeri Yaman. Ternyata ini adalah angin kematian. Ya, yang dimatikan siapa Bapak Ibu? Hanya umat Nabi yang ada iman. Berarti di tanda besar kiamat yang ke-7 finish.
Finish apanya? Keberadaan orang Islam dan yang kenal dengan Allah di tanda besar kiamat yang ketujuh berakhir. Nanti tanda besar kiamat yang ke-8, ke-9 dan ke-10 hanya disaksikan oleh orang-orang yang sama sekali tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, jarak antara tanda besar kiamat yang ke-7 sampai ke-10 hanya 40 tahun saja. Ya. Jadi hanya 40 tahun kemudian terjadilah kiamat besar, kehancuran alam semesta, ya. Berakhir di situ. Bapak Ibu, kalau ini finish, wajib ada start, ya kan? Kalau itu finish, wajib ada start. Startnya di mana? Di sini. Startnya adalah saat Muhammad berusia 40 tahun diangkat oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul penutup. Ini startnya di sini, ya. Saat beliau di usia 40 tahun diangkat oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Nah, kata Rasulullah, dari start ke finish kalian semua akan menjalani 5 fase sejarah. Saya ingin memastikan kita semua benar-benar sudah di akhir zaman dan dekat kiamat. Ya, sesuai dengan judul, yakinlah kiamat sudah dekat. Apa persiapannya? Ya, sekarang Bapak Ibu, Rasulullah berkata, dari start ke finish ini kalian semua akan menjalani 5 fase sejarah. Oh, aku hapus. Fase yang pertama adalah fase nubuwah. Yang memimpin umat di fase pertama langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lamanya 23 tahun. Setelah itu masuk fase kedua. Fase kedua adalah fase Khulafaur Rasyidin. Ini berlangsung selama 30 tahun kata Rasul. Lalu fase ketiga, ini yang paling lama. Fase ketiga lamanya 1227 tahun, ya. Ini fase ketiga, yaitu fase para khalifah sudah menggunakan sistem kerajaan. Ya, sistem kerajaan. Dan fase ketiga ini berakhir dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmani pada tanggal 3 Maret tahun 1924. Fase ketiga sudah selesai. Fase pertama, kedua, dan ketiga Islam memimpin dunia. Namun belum total dunia dipimpin, ya, masih 2/3 dunia dipimpin oleh Islam. Tapi bagaimanapun Islam sangat berwibawa. Islam tidak bisa dipermainkan. Islam sangat dihormati. Islam benar-benar menjadi rahmatan lil alamin. Pada 3 fase ini, 1, 2, 3, tak berani aliran-aliran sesat macam-macam. Tak berani pikiran-pikiran ideologi sesat dan berbagai macam penindasan kepada Islam. Tak berani. Kenapa? Islam penguasa dunia, super power, negara adidaya, ya, penguasa dunia. Kaum muslimin, setelah runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmani di Turki, sejak itu Islam benar-benar mengalami ujian terbesar dan terberat, ya. Nah, di sini saya perbesar Bapak Ibu. Kita sedang berada di sini sekarang, fase keempat. Dan untuk saya pertegas kepada Bapak Ibu, di fase keempat ini kita sudah di ujung. Kita sudah di ujung. Di sini akan terjadi 4 tanda besar kiamat, ya. 1, 2, 3. Kan tadi seperti butir-butir marjan, berdekatan dan keluarnya pun hampir berdekatan. 4. Yang nomor 4 ini muncul sekaligus penutup fase keempat, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang pertama apa? Yang pertama terjadinya dukhon.
bumi gelap gulita 40 hari 40 malam, tidak ada cahaya matahari sama sekali. 40 hari 40 malam. Setelah itu, setelah matahari kembali nampak, muncullah Dajjal. Ini jaraknya antara 2 tahunan setelah itu, ya. 2 tahunan, masuk tahun ketiga lah. Dajjal yang maha terkutuk pun Allah hadirkan. Dan setelah itu 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu setelah Dajjal keluar, 2/3 penduduk bumi murtad dan kafir kepada Allah, sujud menyembah Dajjal. Ya, naudzubillah. Dajjal dihabisi oleh tanda besar kiamat yang ketiga, yaitu Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa turun membunuh Dajjal, menghabisi semua orang Yahudi sedunia bersama Imam Mahdi dan orang-orang beriman, serta menguburkan semua babi-babi yang ada. Sekarang apa saja yang ada di pasaran, mulai dari urusan dapur, makanan sampai lipstik, semuanya banyak terbuat dari babi hari ini. Babi. Dan ini sulit untuk bisa mengenyangkannya. Tapi Nabi Isa nanti datang menghabisi semua babi. Salah satu misi Nabi Isa adalah menghapus selama-lamanya perpajakan di muka bumi. Sekarang ini semuanya pajak, apa saja pajak. Arab yang selama ini anti pajak, sekarang sudah gila pajak. Sekarang bergerak aja sedikit di Arab Saudi, pajaknya gila-gilaan. Nabi Isa turun untuk menghapuskan perpajakan dan lain-lain tugasnya Nabi Isa. Dan setelah itu beberapa bulan kemudian Ya'juj Ma'juj pun dilepaskan oleh Allah. Tapi dengan doa Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj Allah musnahkan. Singkat cerita, setelah Ya'juj Ma'juj habis, umat Islam masuk fase kelima. Oh ya, ini fase kediktatoran ya. Fase kediktatoran, ciri khas fase ini tidak ada khilafah Islamiyah. Para penguasa jahat dan zalim kepada Islam dan kaum muslimin di seluruh dunia. Terasa nggak ini? Terasa tidak? Fase keempat ya. Di fase kelima, Allah mengembalikan kepada umat ini khilafah Islamiyah dengan konsep kenabian. Ini Allah umumkan dalam Al-Quran langsung ya. Quran surat An-Nur surat 24 ayat 55. Masya Allah. Fase kelima, Islam kembali memimpin seluruh dunia. Di fase kelima ini Islam memimpin dunia. Kalau fase 1, 2, 3 baru 2/3 dunia. Nanti 100% bumi ini dikuasai oleh Islam. Takbir. Insya Allah tidak ada satu negeri dan negara pun kecuali tunduk di bawah pemerintahan Islam yang adil. Di fase kelima hidup bagaikan dalam surga dunia. Tidak ada perang, tidak ada bencana, tidak ada penyakit, tidak ada orang jahat. Semua orang melimpah ruah kekayaannya. Tidak ada lagi orang yang mau menerima infak wakaf sedekah. Sekarang infak wakaf sedekah itu sekarang masanya. Ya, sekarang Pak. Nanti kalau masuk tanda besar kiamat pertama, kedua, ketiga, keempat, nggak ada lagi kesempatan mau berinfak, mau bersedekah, nggak ada. Sekarang menjelang dukhon, saatnya berinfak banyak-banyak. Ada rajin sedekah sekarang. Nanti Pak, saya punya tanah dan mau ambillah, saya wakafkan. Apa kata orang? Maaf, kami lagi sibuk menyelamatkan diri dan menyelamatkan nyawa masing-masing. Siapa yang peduli dengan wakaf, infak, sedekah? Kalau mau berwakaf sekarang, kalau mau bersedekah sekarang, kalau mau berinfak banyak-banyak sekarang. Tapi kalau nunggu fase kelima, semua orang dah kaya. Kata Rasulullah, ada yang mencoba menawarkan hadiah berupa 2 genggam penuh emas kepada kawan-kawan dan tetangganya. Semuanya menolak karena di dapur sudah sekian karung itu emasnya. Mau diapain lagi? Semua kekayaan berbumi muncul. Jadi nggak ada perang, nggak ada penyakit, nggak ada orang jahat. Aman seaman-amannya fase kelima. Inilah fase khilafah memimpin seluruh dunia. Itu ada dalam Al-Quran surat 24 ayat 55. Masya Allah, Masya Allah. Ini yang ditakut-takuti oleh orang bodoh ya. Takut betul dengan berdirinya khilafah. Padahal khilafah itu, wahai kaum muslimin, janji Allah kayak matahari mau terbit setelah malam matahari terbit tidak. Bagaimanapun bencinya pencinta-pencinta kegelapan malam, matahari tetap terbit. Coba yang suka kegelapan malam itu siapa ya? Hantu, kuntilanak,
genderuwo, gombel-gombel, roh gentayangan, Dracula, vampir dan sebagainya ya. Ibaratnya orang yang suka dalam suasana kegelapan, ini fase kegelapan nih. Fase kegelapan. Cuma penjahat-penjahat gaib macam itu, Pak. Ya. Sebenci apapun mereka matahari terbit, matahari tetap terbit tidak? Itu hakikatnya. Seberapapun mereka ngamuk, coba mencak-mencak melawan supaya matahari tidak terbit, pakai media, pakai apa saja, cuci otak, supaya khilafah tidak muncul. Khilafah Islamiyah tetap muncul. Ini bukan urusan HTI, ini urusan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bawa HTI, ini kajian HTI, ini dia jangan HTI. Nah, ini ayat, baca nih ayat. Surat 24, surat An-Nur, ayat 55 jelas Allah berjanji akan kami jadikan dunia kami yang memimpin kembalinya seperti dulu kalian memimpin 1, 2, 3. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini kajian istimewa subuh ini ya. Saya yang kedua ya yang sebentar lagi akan diambil oleh Allah. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang kita fokus lagi ya. Berapa lama start to finish? Berapa lama waktu? Tidak ada dalam Al-Quran kajian tentang berapa lama waktu yang Allah tetapkan dari start to finish. Dalam Al-Quran tidak ada. Adanya cuma di dalam hadis. Hadis pun ada 3 kelompok. Kelompok hadis yang tertinggi namanya hadis mutawatir. Mutawatir ini kekuatan riwayatnya sama dengan kekuatan riwayat Al-Qur'anul Karim. Di bawah mutawatir namanya, ini kelompok kedua ya, hadis ahad. Nah, hadis ahad ini kaum muslimin ada 3 levelnya. Level tertinggi namanya hadis sahih. Sahih Imam Bukhari, Sahih Imam Muslim dan lain-lainnya. Level pertengahan namanya level hadis hasan. Hadis hasan. Level paling bawah namanya hadis dhaif. Bahasa Indonesianya ini hadis lemah. Tapi ketiga level hadis ini tetap diakui oleh seluruh ulama ahli hadis dunia, sepakat mengatakan ini masih perkataan Rasulullah. Ini masih perkataan Rasulullah. Jadi kelompok hadis yang pertama mutawatir, kelompok hadis kedua ahad, kelompok hadis ketiga dan ini yang wajib ditolak, yaitu hadis palsu atau maudhu'. Hadis palsu, bahasa Arabnya maudhu'. Ini wajib ditolak. Kalau yang ini level tertinggi. Ini pertengahan dan itu ada 3 tingkat. Ya, ini yang paling bawah wajib ditolak oleh ini palsu. Masalahnya Bapak Ibu, hadis yang berbicara berapa lama sih dari start to finish tidak ada dalam Al-Quran dan juga tidak dalam hadis mutawatir. Di hadis ahad ternyata 4 hadisnya itu bukan hadis sahih, bukan, tetapi hadis hasan li ghairi dan hadis dhaif. Karena ada hadis dhaif di sini, saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu, hadis dhaif ada adab-adab yang harus kita ketahui. Pertama, hadis dhaif kalau diceritakan kepada umat harus diterangkan ini hadisnya dhaif ya, harus kita jelaskan. Yang kedua, hadis dhaif tidak bisa dijadikan dasar untuk masalah akidah. Ya, yang ketiga, hadis dhaif tidak boleh dijadikan dalil untuk urusan-urusan pokok agama, usuluddin, halal haram diambil dari hadis dhaif, tak boleh ya. Yang keempat, hadis dhaif kalau bertentangan dengan hadis yang lebih tinggi di atasnya, langsung hadis dhaif tidak dianggap. Yang kelima, hadis dhaif selama dalam urusan motivasi ibadah, ibadah sunnah, pahalanya ini, pahalanya itu, pokoknya kan ada hadisnya dhaif sah, amalkanlah dapat pahala. Hadis dhaif dalam urusan fadail amal diterima, dipakai untuk beribadah. Ya, hadis dhaif. Yang keenam, hadis dhaif masih perkataan Rasulullah SAW. Adabnya adalah perkataan Rasulullah lebih tinggi daripada perkataan makhluk manapun di muka bumi ini.
berkata Habib anu, berkata Kiai anu, berkata ulama anu, Ustaz anu, Buya anu, semua ngomong dalam satu masalah. Tiba-tiba ketemu hadis dalam masalah yang sama. Qala Rasulullah bersabda, hadis yang dhaif. Seluruh perkataan para habib, kiai, dai, ustaz, buya, tinggalkan semuanya, rujuk kepada perkataan Rasul SAW. Karena kata Rasul walaupun dhaif masih tertinggi daripada perkataan siapa saja. Ini adab yang ke-6. Adab yang ke-7, hadis dhaif saat berbicara masalah-masalah gaib, masalah-masalah yang nanti akan terjadi, cukup diketahui saja, diilmui, tanpa dijadikan keyakinan. Kita harus tahu kenapa ada hadisnya, tapi baru diyakini kalau sudah terjadi, gitu ya. Baru diyakini kalau sudah terjadi. Hadis itu saat sudah terjadi naik langsung ke sahih. Terakhir hadis dhaif. Kalau jalur riwayatnya ternyata banyak, maka hadisnya upgrade satu lantai ke atas, naik menjadi hasan ini. Nah sekarang dalil tentang berapa lama dari start ke finish hadis hasan ini dan hadis dhaif. Walaupun bagaimana ada hadisnya. Singkat cerita, Rasulullah ada dua kelompok hadisnya. Ada kelompok hadis yang pertama, Nabi berkata umur umatku dari start ke finish di satu hadis, saya persingkat saja ini, 1400 tahun hitungan Hijriah. Di hadis kelompok yang kedua, hadisnya hasan ini 1500 tahun hitungan Hijriah. Di antara apa kata para ulama, antara 1400 Hijriah ke 1500 Hijriah umat Islam akan habis seluruhnya. Antara 1400 ke 1500. Sekarang sudah berapa, Bu? 1400. Kalau di sini gimana? Antara 1400 ke 1500 habis seluruh Islam semuanya. Ayo kita kaji 1444 ya. Hijriah yang udah jalan. Hijriah itu ngitungnya dari mana? Sejak kapan hitung Hijriah? Sejak Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Kan baru mulai ngitungnya sejak itu kan. Sementara menghitung umur umat Nabi bukan sejak Nabi hijrah, Pak, tapi sejak beliau diangkat oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Artinya ada 13 tahun beliau sudah jadi Nabi dan Rasul di Mekah yang harus ditambahkan kembali. Betul tidak? 1444 tambah 13 jadinya berapa? 1457. Ini yang udah jalan, Imam Syekh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, umur umat Nabi sejak Nabi diutus sampai wafat serentak seluruh orang Islam yang beriman sedunia adalah lebih dari 1400 tahun Hijriah, tapi takkan lewat dari 1500. Sekarang kita ambil angka yang paling aman, 1500. Kita ambil angka yang paling mentok, angka yang paling akhir, tinggal dikurangi 1500 dikurangi 1457 jadi berapa? Tinggal 43 tahun saja hitungan Hijriah ya. Ini maksimal paling lama umat Islam yang beriman hidup di muka bumi ini, hanya tersisa 43 tahun saja lagi. Ini udah dekat apa masih lama? Gak bisa ditutup ini, Pak. Gak bisa disembunyikan kajian ini. Udah dekat. Kalau begitu jangan nyari dunia untuk 7 turunan lagi. Apalagi sampai menghalalkan segala macam cara, menelantarkan ibadah, gak peduli dosa dan maksiat. Na'udzubillah. Udah dekat. Kalau begitu, ayo fokus, Pak. Fokus kejar akhirat, pakai dunia. Dapatkan dunia untuk kejar akhirat. Yang berdagang terus dagang, semangat dagangnya, cari untung dengan cara yang halal. Setelah dapat untung, pakai untuk ibadah, pakai untuk tabungan akhirat sebanyak-banyaknya. Gitu. Yang kerja, amanah kerjanya, jujur kerjanya, jangan berkhianat, jangan korupsi waktu, apalagi korupsi uang. Yang jadi suami benar-benar baik-baiklah pada istrinya, baik-baiklah pada anaknya. Yang jadi istri benar-benar tingkatkan taatnya pada suami. Sayangi,
berumah tangga, maksimalkan khidmat pada suami. Yang jangan cepat nikah. Ya, kalau udah tak ada lagi sekolah, walaupun hanya kuli kasar, walaupun hanya ngojek, cepet nikah, sempurnakan agamanya. Karena sebelum nikah, sesoleh apapun orang, nilai agamanya baru setengah. Tapi kalau udah nikah, dia nggak full agamanya. Ayo, udah jangan, udah nikah. Oh, kasihan, udah akhir sama. Kalau niatnya saya mau nikah 2024, telat. Nah, percepat, cari wanita solehah yang layak menjadi pendampingmu dalam surga, nikahi cepat. Masalah rezeki justru dengan pernikahan lalu buka rezeki. Lanjut. Jadi udah dekat ya, udah dekat. Ayo Pak, semangat beramal soleh kita semua. Jadi jangan sampai kesimpulannya salah ya dengarkan pengajian ini. Habis dengarkan gini lemes. Udah nggak selera lagi untuk melihat masa depan. Tidak, beda dengan semangat yang saya sampaikan. Setelah tahu kiamat sudah dekat, harusnya manfaatkan umur yang ada, waktu yang tersisa, masa-masa aman yang masih ada, manfaatkan untuk membawa bekal sebanyak-banyaknya ke akhirat. Gitu loh Pak. Mumpung masih hidup, stop buat dosa, cukuplah sudah. Masa-masa lalu itu kita taubat nasuha, cukup amal salah, maksimalkan amal soleh. Bu, jadilah wanita yang sangat solehah lagi Bu, lebih daripada sebelumnya. Saatnya Bu. Ya, bapak-bapak, jadilah lelaki soleh, jangan jadi lelaki solehah. Lelaki solehah itu sholatnya di rumah. Ya Bu ya, yang sholat di rumah ibu aja, yang bapak-bapak di masjid. Ya Pak ya, jangan jadi laki-laki solehah malu kita Pak di masjid. Di akhir zaman, setelah kita tahu seperti ini, ayolah Bapak Ibu, setiap kali ada ajakan, mari bawa infak terbaik, jangan lupa infak terbaik. Memang sengaja bawa dari rumah. Udah dekat waktu, sebentar lagi nggak ada kesempatan lagi mau berinfak. Sekarang cuma waktunya. Bawa apa yang kita cari di dunia ke akhirat, jadikan milik kita. Saya nggak ngerti maksud Ustaz tadi itu apa. Walaupun dengan sisa-sisa tenaga yang sudah sangat keras, itu maksudnya nggak ngerti saya. Apalagi betul-betul babak belur keuangan masjid ini ya. Itu yang dipikir sama saya tadi. Kami usahakan juga mengiyakan kedatangan Abu Ya kita. Saya cepat nangkap Pak. Kalau gitu, kalau memang iya begitu maksudnya, apa guna kita ada? Ini rumah Allah, mau tabungan akhirat kesini masukkan, kan gitu ya Pak ya. Hadirin yang saya cintai, udah dekat. Tak lama lagi insya Allah dukhan terjadi. Dukhan ini dari apa kejadiannya? Hantaman meteor dari luar angkasa. Nabi berkata nanti di akhir zaman akan ada hantaman meteor dari luar angkasa. Bumi banyak yang dibelah oleh Allah dan di atas tenggelam masuk ke dalam, dan banyak yang dirubah oleh Allah bentuk wajah dan kepalanya. Kapan itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, ketika kamu saat itu sudah kembali mencintai musik, menggelar musik-musik, mendatangkan wanita-wanita penyanyi dan penari-penari, dan menghalalkan khamar. Tiga-tiganya ini sudah dibuat di Makkah Madinah sekarang, udah dibuat di Arab Saudi sekarang. Berarti tak lama lagi terjadi hantaman meteor yang menuju menimbulkan dukhan. Pasti ini. Kita nggak tahu bulannya, kita nggak tahu tanggalnya, kita nggak tahu pasti tahunnya. Tapi dengan tanda-tanda yang ada harusnya waspada lah. Harusnya waspada. Mumpung masih ada waktu sekarang, rajin-rajin bawa ke akhirat hartanya. Setelah itu Bapak akan menyesal. Ingin wakafkan tanah, ingin wakafkan mobil, ingin wakafkan rumah, udah gak ada yang mau terima. Siapa yang mau terima wakafkan mobil? Minyak udah gak ada di mana-mana sedunia. Teknologi sudah lockdown, sudah shutdown. Siapa yang peduli dengan wakaf komputer? Ini Media Dakwah Husma Media TV Channel, ini komputer terbaik. Teknologi sudah shutdown. Ya. Internet satelit sudah nggak lagi berfungsi, listrik sudah mati selama-lamanya karena pengaruh dukhan ya, pengaruh hantaman meteor sudah nggak ada lagi. Baru kita wakafkan. Duit juga kita wakafkan. Kata Rasulullah, nanti di akhir zaman uang kertas kamu sudah diabaikan. Kalian kembali menggunakan emas dan perak sebagai mata uang. Sekarang masih bisa Pak uang kertas ini. Uang kertas kalian saat itu bagaikan daun-daun menguning yang berguguran di pinggiran jalan, dipermainkan oleh anak-anak bagaikan uang monopoli. Orang tak peduli lagi uang itu. Berarti tak lama lagi kita semua akan kembali kepada emas.
Hari ini Amerika gila-gilaan mencetak duit, membabi buta, triliunan dolar mereka cetak, luar biasa. Cina juga ngikut, negara-negara Eropa ngikut. Itu tak lama lagi pertanda uang-uang kertas ini akan kebuang aja, Pak. Dan orang kembali kepada uang yang sesungguhnya emas. Makanya di mana-mana ceramah, saya selalu nasihati kaum muslimin, kalau ada uang sikit-sikit, daripada ditabung, daripada dijadikan angka-angka digital, jadikanlah emas, belilah emas. Ada uang sedikit, bu, beli emas 1 kilo, 2 kilo, simpan. Kegedeannya. Kasihan deh orang Indonesia. Bagi orang-orang Cina, sekilo 2 kilo itu kecil, kayak beras aja bagi mereka. Kita pribumi pasti bilang sekilo 2 kilo, ketawakan mustahil. Kasihan, padahal kaya kita, tapi yang nikmatin orang. Ya sudah, nanti di fase kelima aja ya. Fase kelima semua kita kaya. Oke? Begitu Bapak Ibu. Udah dekat, maka sekarang seriuslah beramal. Serius, jangan bakhil-bakhil. Jangan bakhil-bakhil. Saya sebentar lagi akan melihat tanah wakaf yang sudah terbengkalai sekian puluh tahun. Kalau seandainya tanah ini saya lihat bisa digerakkan, ayo kaum muslimin sesuka bumi, ya. Ayo kaum muslimin sesuka bumi, garap tanah itu, jadikan sebagai jalan tol Bapak Ibu ke surga. Garap tanah itu, bangun nanti masjid di dalamnya, bangun pesantren di dalamnya, lahirkan generasi pengamal Al-Quran di dalamnya. Begitu Pak. Siapa yang akan membangunkan? Siapa lagi bangunkan kaum muslimin? Tak mungkin kita minta dana dari pemerintah, ajukan proposal ke Arab Saudi. Nah, kita harus sadarkan diri kita menjelang dukhon, menjelang duit nggak ada lagi harganya, menjelang harta nggak ada lagi mau diinfakkan. Sekarang kaum muslimin, sekarang. Oke ya, cukup. Syuruk kita masuk dulu. Syuruk kita masuk. Berapa menit dari? 2 menit lagi masuk. Berarti udah masuk itu 2 menit lagi. Berarti udah masuk syuruk. Kita mau doa nih. Cuma sebelum doa tadi sudah saya pesankan, ya. Tadi saya sudah pesankan. Pertama, ini masjid-masjid kita, orang-orang terdekat yang dari sini, tolong titipkan harta-harta Bapak lewat masjid ini untuk tabungan akhirat. Titipkan. Tapi dalam acara kajian ini saya mau membantu membawakannya untuk Bapak Ibu buat diambil dan dinikmati di akhirat, pahalanya nikmati sampai hari kiamat.